Pertanyaan berikutnya dari Lulu Ambarwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Baik, saya izinkan Lulu. Pertanyaannya, untuk memilih rancangan penelitian, apakah ada cara-caranya Pak? Ya tentu saja ada cara-caranya. Seperti, apakah kita harus melihat dari tema permasalahan kita dahulu, baru bisa menentukan jenis rancangan penelitian yang mana yang akan kita pakai, atau kita bebas mau memilih jenis rancangan penelitian yang mana? Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan Erina tadi. Jadi yang sudah Lulu sampaikan di sini sudah tepat sekali. Kita harus melihat tema permasalahan kita terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan ini mau dikuantitatifkan, apakah ini harus dikualitatifkan. Tapi pada dasarnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kuantitatif dan apa yang dimaksud dengan kualitatif, begitu juga apa yang dimaksud dengan penelitian campuran. Kalau sudah mampu memahami, insya Allah ketika melihat sebuah permasalahan, ini ada sebuah permasalahan, kita akan peka, ini harus dikuantitatifkan, wah ini harus dikualitatifkan. Saya rasa demikian, hampir sama dengan penjelasan yang saya sampaikan ke Erina tadi. Terima kasih Lulu atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari saudari Safira Padia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, saya izinkan. Dalam strategi metode campuran konkuren, di situ kan tertulis mempertemukan atau menyatukan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang menjadi pertanyaannya Pak, bagaimana cara menggabungkan data tersebut dalam suatu waktu? Lalu, apakah ada perbedaan skala dari kuantitatif dan kualitatif tersebut? Oke, kita lihat terlebih dahulu apa sih metode penelitian campuran konkuren. Kalau di sini saya jelaskan, strategi metode campuran konkuren atau satu waktu merupakan prosedur di mana di dalamnya peneliti mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data tersebut pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Jadi maksudnya seperti ini, Tira. Jadi datanya itu dalam menyimpulkan, dalam pembahasan baru kita simpulkan, bukan dalam yang seperti yang kamu maksud. Misalnya data dalam bentuk angka, kemudian kita gabungkan dalam bentuk narasi, yang nggak ketemu. Data kualitatif dan data kuantitatif tentunya berbeda. Kalau kualitatif kan hasilnya wawancara, kalau kuantitatif kan kuesioner dengan scoring, ada poin-poinnya, ada skornya berapa, ada nilainya berapa. Kalau digabungkan ya bentrok. Tapi kita bisa menyimpulkan. Kita analisis dulu, selesai dianalisis dengan cara kuantitatif atau kualitatif terlebih dahulu, baru digabungkan dalam bentuk sebuah kesimpulan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada perbedaan skala dari kuantitatif dan kualitatif tersebut, Pak? Ya, jelas berbeda. Kalau dalam penelitian kuantitatif memang ada yang namanya skala penelitian atau kuesioner. Tapi kalau dalam kualitatif itu nggak ada yang namanya istilah kuesioner atau skala penelitian. Jadi pertanyaannya kalau kuantitatif itu pertanyaan tertutup biasanya, dan kalau kualitatif itu pertanyaannya pertanyaan terbuka. Untuk menggabungkannya itu dari hasilnya saja. Setelah dianalisis, dua-duanya dianalisis baru digabungkan. Kalau dua-duanya belum dianalisis, gimana kita mau menggabungkannya? Tentu tidak bisa. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih Safira. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, baik, berikutnya ada pertanyaan dari teman kita Siti Nurjana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya izinkan Siti Nurjana. Tadi di materi udah dijelaskan beberapa strategi kualitatif. Jadi saya mau bertanya untuk contoh strategi tersebut, Pak. Terima kasih. Contoh yang mana? Semuanya kan? Atau satu persatu? Atau salah satu saja? Kalau salah satu tadi sudah saya jelaskan contoh dari metode penelitian kualitatif dengan strategi fenomenologi. Selanjutnya saya coba kasih untuk beberapa contoh. Misalnya penelitian etnografi. Ini berarti kita meneliti mengenai apa ya etnografi, ini contoh yang gampang untuk dicerna oleh kawan-kawan.
misalnya etnografi pada suku anak dalam, bagaimana kehidupan mereka, segala macam itu bisa kita teliti. Etno kan etnis, itu dari asal katanya agar lebih mudah kawan-kawan memahami. Kemudian penelitian studi kasus. Nah, kalau studi kasus di sini dijelaskan merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program atau peristiwa atau aktivitas atau proses sekelompok individu. Nah, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan lain sebagainya. Misalnya studi kasus yang terjadi pada kampung atau pengguna narkoba di salah satu tempat yang berada di lingkungan kita, ada kasus yang terjadi, silahkan diteliti. Itu mungkin contohnya. Mungkin kalau mau dijelaskan satu persatu, ini akan panjang sekali. Mungkin contoh-contoh itu sudah mewakili pertanyaan dari Siti Nurjana. Nanti untuk kedepannya kalau masih bingung, ya bisa kita diskusikan lain waktu. Oke, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan kawan-kawan yang lain. Pertanyaan dari Ziana Anggraini. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan Ziana dalam memilih rancangan penelitian. Di dalamnya ada 3 jenis rancangan, ya. Oke, kuantitatif, kualitatif, mixed method atau metode campuran. Nah, jika kita hanya memilih salah satu dari rancangan itu, apakah bisa atau tidak Pak? Terima kasih. Jawabannya apa ya? Ya bisa lah Ziana. Kan kita harus memilih mau menggunakan kuantitatif, apakah mau menggunakan kualitatif atau mau menggunakan metode campuran. Silakan, diberikan kebebasan asal kalian menguasai dan memudahkan kalian dalam proses menyelesaikan perkuliahan. Silakan dipilih mau kuantitatif, kualitatif, atau kalau merasa wah ini saya tertantang ini, saya harus menggunakan metode campurannya. Silakan, monggo, bisa dilaksanakan. Mungkin itu jawaban dari saya Ziana. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Anggi Fadia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, izin bertanya. Oke, saya izinkan. Pada proses penelitian kualitatif, penelitiannya kan melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan. Nah, kalau nggak mengajukan pertanyaan bisa juga sih observasi. Jadi, apakah ada batasan jumlah pertanyaan yang boleh diajukan dalam penelitian tersebut? Terima kasih, Pak. Awalnya kalau kita melakukan penelitian kualitatif, kita membuat sebuah instrumen pengumpulan data. Jadi, apa-apa saja hal yang ingin kita tanyakan, kita susun draftnya segala macam. Tapi pertanyaannya tidak terbatas hanya yang ada di dalam draft instrumen pengumpulan data kita saja. Jadi kalau kita merasa ketika melakukan wawancara ada pertanyaan lain yang ingin kita tanyakan atau data yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu belum cukup, ya silahkan diajukan sampai dirasa data yang kita inginkan cukup. Kalau merasa data yang kita inginkan belum cukup, kita ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi, ya silahkan. Tidak ada batasannya, silahkan. Asal narasumbernya atau subjek yang kita teliti tidak berkeberatan ketika kita mengajukan pertanyaan. Misalnya satu hari mau mengajukan 500 pertanyaan, ya silakan. Kalau subjek penelitiannya mau. Kalau subjek penelitian kita menolak atau orang yang kita wawancarai menolak, ya kita mau bilang apa? Intinya buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa mewakili data yang kita inginkan atau data yang ingin kita ungkap. Mungkin seperti itu Anggi. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita Dewi Agustina. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan untuk mengajukan pertanyaan Dewi. Bagaimana cara membedakan metode campuran sekuensial? Sekuensial ini artinya bertahap ya. Dan metode campuran transformatif yang menggunakan metode kualitatif, lalu di tengah jalan menggunakan metode kuantitatif juga. Sederhananya ya, ini paling sederhana penjelasannya. Kalau metode penelitian sekuensial, dari awal kita sudah merancang penelitian kita ini menggunakan metode campuran. Artinya
kita sudah menyusun mau dikuantitatifkan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita analisis lagi dengan metode kualitatif. Itu yang dinamakan metode penelitian sekuensial atau bertahap. Tapi kalau metode penelitian campuran transformatif yang di sini menggunakan metode kualitatif lalu di tengah jalan menggunakan metode kuantitatif juga, artinya dari awal kita hanya merancang penelitian kita ini dalam satu metode saja, misalnya kuantitatif saja. Namun setelah kita lakukan penelitian, kita analisis segala macam, kita turun ke lapangan, ternyata data kuantitatif kita ini memang sudah cukup, tapi ada yang menarik dan harus kita tambahkan lagi, tapi analisisnya nggak bisa dengan kuantitatif, harus kita gunakan kualitatif. Nah kemudian kita tambahkanlah kualitatif di dalam penelitian kita, sehingga penelitian kita yang awalnya satu metode saja, yakni penelitian kuantitatif, menjadi metode campuran. Nah itu dinamakan dengan metode campuran transformatif, yang artinya di tengah jalan bertambah analisis penelitian kita atau metode penelitian kita. Saya rasa demikian Dewi, semoga dapat menjawab pertanyaan yang Dewi ajukan. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan terakhir, sebenarnya ini pertanyaan pertama, saya menyusunnya terbalik dari yang akhir terlebih dahulu saya bacakan dan yang awal menjadi terakhiran. Pertanyaan dari saudari kita Dina PPIA, wah jelas sekali ditulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak, kan ada 3 jenis rancangan penelitian, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Bagaimana cara membedakan atau menetapkan rancangan apa yang tepat untuk tema penelitian yang akan kita angkat? Apakah ada tips dan cara khusus membedakan atau menentukan rancangan sesuai tema kita, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Sudah ada pertanyaan seperti ini dan sudah saya jawab. Intinya Dina, pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kuantitatif, apa yang dimaksud dengan kualitatif, dan apa pula yang dimaksud dengan metode campuran. Kamu pahami agar kamu nanti bisa mengetahui ketika kamu menemukan sebuah permasalahan, nah kamu ketemu tema permasalahan, kamu dengan gampangnya nanti mengarahkan, wah permasalahan ini harus diarahkan dengan kualitatif, wah permasalahan yang ini harus diarahkan dengan kuantitatif, atau mau dengan metode campuran. Intinya pahami dulu. Kalau sudah paham metode kuantitatif atau kualitatif dan metode campuran, kedepannya ketika menemukan sebuah permasalahan akan dengan gampangnya kamu bisa mengarahkan penelitian kamu ke arah mana. Oke, mungkin sekian dari saya, itu saja. Oke, baik kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan dan saya sayangi, sudah selesai 17 pertanyaan yang kawan-kawan jawab. Saya tahu belum maksimal karena komunikasi kita bukan komunikasi dua arah, tidak ada debat yang kita lakukan segala macam, tapi saya harap ini bisa sedikit mewakili kerinduan kita akan tatap muka perkuliahan di kelas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti apabila ada pertanyaan lagi, silahkan saja diajukan agar bisa kita saling menambah pengetahuan. Mungkin begitu saja kawan-kawan sekalian. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Bagi kawan-kawan yang belum sempat mengajukan pertanyaan, saya harap minggu depan ketika ada materi lagi, silahkan mengajukan pertanyaan agar bisa diberikan penilaian. Karena di dalam aplikasi e-learning kita Spidol Suta, di sana ada poin yang diberikan bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Jadi merugilah bagi kawan-kawan yang tidak mengajukan pertanyaan. Tapi kalau bisa pertanyaannya pertanyaan yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian, bukan pertanyaan asal-asalan. Tujuannya apa? Agar kalian bisa memahami dan memudahkan kalian nantinya ketika berhadapan di semester akhir. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan di mana-mana. Saya tutup dengan wabillahi bismillahil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.